Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Dulestari dengan NIM 4612422002. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Kemampuan Pemahaman dan Penggunaan Literasi Digital di Masyarakat dalam Menghadapi Maraknya Berita Hoaks. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pendahuluan, dua metode penelitian, tiga pembahasan, dan yang terakhir yaitu simulan. Pertama yaitu pendahuluan. Pengertian literasi digital. Literasi digital merupakan suatu kemampuan yang mesti dikuasai oleh mahasiswa maupun sebagian besar masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Di sini terdapat 6 literasi dasar literasi digital. Yang pertama yaitu literasi sains, baca tulis, numerasi, finansial, digital, serta budaya dan kewargaan. Akibat dari adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan kemampuan literasi digital dan informasi beserta teknologi sama pentingnya dengan kemampuan umum yang lain. Ini menurut pandangan dari Dinata pada tahun 2021. Kemudian, berkembangnya teknologi yang sangat cepat mampu mengubah dan memengaruhi pola kehidupan masyarakat, khususnya di era digital. Kecepatan dalam mengakses dan menerima informasi mempunyai kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan. Salah satu kelebihannya yaitu dapat membantu aktivitas masyarakat dalam mencari informasi yang bermanfaat. Sedangkan kekurangannya yaitu jika informasi yang disebarkan dan diterima oleh masyarakat luas ternyata adalah hal yang tidak benar, maka akan menimbulkan keresahan dan kesimpang-siuran informasi di masyarakat yang disebut dengan berita hoaks, yaitu berita yang belum tentu atau belum jelas kebenarannya. Kemudian metode penelitian. Dalam artikel ini saya menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Cara pengumpulannya yaitu melalui studi literatur maupun studi pustaka melalui buku, e-book, karya ilmiah, dan jurnal yang isinya relevan dengan topik yang dikaji pada permasalahan ini, yaitu tentang kemampuan pemahaman dan penggunaan literasi digital di masyarakat di tengah maraknya berita hoaks. Selain itu, penulis juga menggunakan data dari internet untuk mempermudah dalam menjelaskan fenomena maraknya penyebaran berita hoaks ini. Pembahasan. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat tentu telah mengubah pola pikir dan pola komunikasi manusia itu sendiri. Teknologi komunikasi bernilai positif dan negatif tergantung dari penggunaannya. Suatu teknologi dapat bernilai positif jika dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi dan kegunaannya. Hal ini sesuai dengan perkembangan tren yang selalu diikuti oleh masyarakat, yaitu tentang perkembangan teknologi seperti inovasi seperti pada aplikasi di gadget yang ditiru oleh gayanya oleh masyarakat. Mereka akan lebih mudah menerima informasi. Hal ini menjadi kekurangan jika mereka menerima informasi tanpa menyaring sehingga timbul berita hoaks yang belum tentu kebenarannya. Timbulnya berita hoaks tersebut dapat diatasi dengan memberikan pembelajaran literasi digital dalam memberdayakan masyarakat. Pembelajaran literasi digital tersebut dapat diimplementasikan di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Ini merupakan salah satu contoh implementasi literasi digital. Yang pertama yaitu di keluarga. Penerapan implementasi literasi digital di keluarga yang pertama yaitu dengan menyediakan bahan bacaan yang terkait dengan media digital yang berhubungan dengan teknologi informasi maupun komunikasi. Yang kedua yaitu memilih acara di televisi yang edukatif bagi keluarga, terutama pada anak, supaya dapat menambah pengetahuan. Yang ketiga yaitu melakukan pemilihan situs
dan aplikasi yang edukatif untuk mengembangkan pengetahuan, serta yang terakhir yaitu menyediakan media seperti komputer, laptop, maupun gawai untuk meningkatkan literasi digital pada anak dan orang tua. Kemudian yang kedua yaitu penerapan implementasi literasi digital di sekolah. Yang pertama yaitu dengan menyediakan fasilitas seperti komputer dan adanya akses internet yang penggunaannya dipantau oleh guru. Kedua, apabila terdapat berita yang janggal, sebaiknya dicari kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu penyediaan informasi melalui media digital untuk membantu warga sekolah dalam memperoleh kebenaran informasi karena sumber informasi yang jelas adanya. Kemudian, penerapan implementasi literasi digital yang ketiga yaitu ada di masyarakat. Dalam hal ini, pertama, masyarakat harus bijak dalam penggunaan smartphone seiring dengan adanya fitur canggih yang ada di dalamnya. Kemudian masyarakat harus bisa menyaring informasi yang belum tentu ada kebenarannya. Selain itu, dalam literasi digital juga terdapat 8 elemen penting yang perlu diterapkan dalam literasi digital. Yang pertama yaitu ada elemen kultural. Elemen kultural merupakan elemen yang penting dalam pemahaman literasi digital karena menyebabkan adanya perbedaan pemahaman, interpretasi, dan pandangan terhadap berbagai informasi yang diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu elemen kognitif. Elemen kognitif merupakan suatu kemampuan seseorang yang berdasarkan pengetahuan fakta dan empiris yang didukung dengan data dan fakta. Kemudian yang ketiga yaitu elemen konstruktif. Elemen konstruktif merupakan kelanjutan dari elemen kultural dan elemen kognitif. Dalam hal ini, elemen konstruktif dikaitkan dengan pengembangan, perbaikan, pembangunan, dan pembinaan untuk mencapai target yang lebih baik dalam menerima informasi. Kemudian yang keempat yaitu ada elemen komunikatif. Elemen komunikatif merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan memahami suatu pesan. Yang kelima yaitu elemen kepercayaan diri bertanggung jawab, yaitu suatu kemajuan digital tidak akan berpengaruh apabila seseorang tidak kreatif dalam menangkal berita hoaks karena membuat seseorang percaya diri terhadap apa yang terjadi dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan informasi yang diterima maupun disampaikan. Kemudian yang keenam yaitu ada elemen kreatif. Elemen kreatif merupakan suatu kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam hal ini, seseorang dituntut untuk kreatif, untuk mengeksplor dirinya, untuk berbagai informasi yang bermanfaat dari media digital. Kemudian yang ketujuh yaitu elemen kritis menyikapi konten, yaitu kemampuan menilai segala informasi yang menjadi salah satu kunci utama dalam menangkal penyebaran berita hoaks di masyarakat. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu tentang elemen bertanggung jawab secara sosial, yaitu elemen atau sifat yang harus dimiliki oleh seseorang karena sebagai makhluk sosial kita hidup bergantung dengan orang lain. Apabila seseorang memiliki tanggung jawab secara sosial, maka mereka tidak akan melakukan suatu hal yang merugikan orang lain. Salah satunya yaitu melakukan penyebaran berita hoaks. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip dasar pengembangan literasi digital. Prinsip dasar pengembangan literasi digital ada 4. Yang pertama yaitu pemahaman, kedua saling ketergantungan, ketiga faktor sosial, dan yang keempat yaitu kurasi. Pemahaman menjadi prinsip dasar dalam pengembangan literasi digital karena jika seseorang memiliki pemahaman yang baik, maka seseorang akan memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan menentukan informasi yang benar terhadap banyaknya informasi yang beredar.
Kemudian, saling ketergantungan diharapkan mampu membawa seseorang ke dampak yang lebih positif. Hal tersebut dapat mengantisipasi maraknya berita hoaks di lingkungan masyarakat yang saat ini menyebar dengan begitu mudah. Kemudian yang ketiga yaitu faktor sosial. Seseorang yang memiliki sikap dan pemahaman yang baik terhadap suatu informasi, maka diharapkan informasi yang tersebar antar individu dengan yang lain juga akan mengandung kebenaran. Kemudian yang keempat yaitu kurasi, yaitu suatu pengelola konten yang tersebar di media sosial memberikan kemudahan akses yang menunjang minat literasi agar mereka dapat membaca dan memahami informasi tersebut dengan benar. Berdasarkan artikel yang telah saya sampaikan, terdapat kesimpulan yang itu pemahaman masyarakat saat ini dalam literasi digital masih tergolong sangat lemah. Sebagian besar dari masyarakat sangat mudah menerima informasi yang belum tentu kebenarannya tanpa menyaring terlebih dahulu. Pada dasarnya, kemampuan literasi digital sangat dibutuhkan pola pikir yang kritis dan skeptis. Seseorang yang memiliki pola pikir yang kritis dan skeptis tidak akan mudah menerima informasi. Mereka justru akan mempertimbangkan terlebih dulu dengan membandingkan informasi yang diterima dengan data yang ada. Apakah informasi yang diterima tersebut sudah jelas kebenarannya ataupun belum? Untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, maka diperlukan lingkungan dan alat yang mendukung. Gerakan literasi digital harus diterapkan di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat yang didukung dengan alat yang memadai. Mereka harus diberikan edukasi tentang pentingnya literasi digital, seperti cara untuk menangkal berita hoaks. Selain itu, juga diperlukan elemen esensial dan prinsip pengembangan literasi digital. Dengan adanya berbagai cara di atas, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman literasi digital dan penggunaan media sosial dengan baik sebagaimana mestinya. Itulah penjelasan saya tentang artikel yang telah saya buat tentang penggunaan dan pemahaman masyarakat tentang literasi digital di tengah maraknya berita hoaks. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.